Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita beribadah online pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita ingin percaya hadirat Tuhan tetap ada menaungi kita. Mari kita siapkan diri kita untuk terima kuasa hadirat-Nya. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berada dimanapun kami berada, semua oleh karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami, biar hadirat-Mu Tuhan turun ibadah kami pagi hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu yang mengubahkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Shikalaya Ramaya. Upon the throne, holy is the Lord above. Heaven and earth bows before you, all creations adore you. Worthy is the Lamb sits upon the throne, holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you, all creation adores you. Oh Jehovah, I worship you. Upon the throne, holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you, all creation adores you, oh Jehovah. I worship you. Abba
You're the Rose of Sharon. You're my God. You're the Rose. You're the Rose of Sharon. You're my God. You're the Rose of Sharon. You're my God. Oh. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Bagi nama Tuhan. Ya Rabbi. Biar namamu Tuhan selalu melekat dalam hidup kami. Namamu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Karena hanya bagimu Tuhan kemuliaan, kejayaan, kehormatan. Engkau yang layak kami agungkan dan tinggikan. Terima kasih Tuhan. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Mari sama-sama katakan,
Tuhan. Biar rumah kami dipenuhi dengan nama-Mu Tuhan. Rumah kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Gereja kami, kota dan bangsa kami Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, tidak pernah kami dengar, itu yang Kau berikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari semua umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Karena semua yang Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Dia sediakan. Hey. Jehovah Rafa yang menyembuhkan kita. Amin. Tidak perlu kita takut karena Dialah yang menyembuhkan kita.
dekatmu. Ku tak peduli beratnya sakitku, Kau Allah penyembuhku. Asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Oh, 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 hey. Oh, oh, oh. Ku tak peduli, ku tak peduli beratnya rintangan, ku datang mendekatmu. Ku tak peduli beratnya sakitku, Kau Allah penyembuhku. Asal ku jamah, asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Asal ku jamah, asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Oh, kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh kami. Oh, Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Oh, Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah, Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Oh, mujizat pasti terjadi. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita percaya mujizat pasti terjadi. Karena kita akan memberi yang terbaik, mari siapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama deklarasi. Dan saudara bisa lihat di layar. Sama-sama kita katakan, pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan telah dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru serta koneksi ilahi Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan dari Tuhan. Diberi jodoh bagi yang belum punya pasangan.
menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Kami memberi persembahan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jutaan saudaraku yang kasih, boleh saudara mentransfer di rekening yang tertera. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terlukiskan pikiran-Mu, tak terukur setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur kasih setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang,
Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik,
dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan Yesus, biarlah hal yang singkat pada saat ini yang kami mau sama-sama dengarkan dapat menjadi acuan bagi kami untuk kami lebih mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Diserahkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat berjumpa dengan saya. Salam kenal. Sudah lama sekali sejak terakhir saya khotbah di tempat ini. Sepertinya tahun 2000-an ya. Ya, sepertinya tahun 2000-an. Ya. Nah, di akhir zaman ini kita benar-benar harus berjaga-jaga. Sebab sama seperti bait Tuhan yang bukan dari Tuhan itu ada di pelataran bait Tuhan saat ini di Israel, begitu juga banyak orang-orang yang mengaku bagian dari Tuhan, yaitu miliknya Tuhan, padahal mereka bukan bersama-sama dengan kita. Maksud saya adalah banyak yang saya lihat mereka seolah-olah melayani Tuhan, padahal mereka hanyalah melayani diri mereka sendiri. Mereka melayani ego mereka. Mereka seolah-olah dari Tuhan, padahal hanyalah keinginan semata mereka. Nah, dan celakanya ini banyak orang yang terbawa oleh mereka dan percaya bahwa mereka ialah melayani Tuhan, padahal mereka itu para serigala berbulu domba. Sangat disayangkan, dan saya banyak sekali melihat akan hal itu. Maka dari itu kita harus benar-benar teliti dalam melihat, mendengar, dan juga merenungkan. Nah, sekarang kita kembali ke firman. Kita harus tahu dahulu tujuan dan maksud Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi wujud manusia. Kenapa kita harus tahu? Itu supaya kita mengerti goalnya kita kemana. Kalau kita tahu maksud Tuhan kepada kita dan kita tahu goalnya, maka kita pasti tahu mana yang baik dan mana yang benar. Ya, saya ulangi ya. Kalau kita tahu maksud Tuhan kepada manusia, maka kita akan tahu mana yang baik dan mana yang benar. Saya di sini tidak mengatakan mana yang salah dan yang benar, tapi yang baik dan yang benar.
Karena segala sesuatu mungkin baik, tetapi segala sesuatu belum tentu benar. Jadi benar-benar kita harus tahu mana yang tangan kanan dan mana tangan kiri. Keduanya baik, tapi belum tentu benar. Jadi kita harus melihat dari perspektif Tuhan, bukan perspektif kita atau manusia. Nah, untuk melihat dari perspektif Tuhan, kita membutuhkan bukan otak ataupun hati nurani, tapi yang kita butuhkan ialah karunia. Ya, karena otak dan hati nurani itu berasal dari manusia, dan itu akan bisa saja itu menyesatkan. Tetapi kalau dari karunia, pasti itu dari Tuhan. Karunia pada akhir zaman ini semakin berkembang seturut kebutuhannya. Tapi poinnya adalah hati yang lain, telinga yang lain, dan mata yang lain. Itu ada di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Nanti di belakang daripada pembahasan kita pada saat ini, kita akan melihat korelasi. Kita kembali kepada tujuan Tuhan kepada manusia. Apa tujuan Tuhan? Pada intinya ialah Tuhan menginginkan mengembalikan manusia pada rancangannya yang semula. Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan manusia pada rancangannya yang semula. Saya akan bukakan beberapa saja dari apa yang akan kita bahas pada saat ini. Karena poinnya ialah bukan pada prosesnya, tapi pada hasil outputnya. Karena prosesnya bisa saja berbagai macam cara, tapi outputnya pasti akan sama. Saudara, mari kita buka di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam ayat ini ada 2 poin, yaitu manusia diciptakan segambar dengan Tuhan, yaitu sempurna, segambar dengan Tuhan. Segambar dengan Tuhan. Sempurna. Manusia diciptakan pada awalnya, yaitu Adam. Dan manusia diciptakan untuk berkuasa. Poin yang kedua ialah manusia diciptakan untuk berkuasa. Intinya adalah manusia diciptakan untuk menjadi wakil Tuhan di bumi, untuk memerintah atau berkuasa. Untuk memerintah atau berkuasa maksud saya. Inilah tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Nah, apakah karena kesalahan satu orang, yaitu Adam yang pertama, maka rencana Tuhan akan atau planningnya menjadi hancur? Tentu saja tidak. Ketika rencana Tuhan rusak karena Adam pertama, maka Adam yang kedua diluncurkan Tuhan untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Dan dia menjadikan teladan supaya kita sang keturunan Adam mengikuti dia dan membuat segala sesuatunya sesuai rancangannya yang semula. Dalam arti kata lain, kalau rencana satu rusak, yaitu Adam yang pertama rusak untuk berkuasa dan memerintah di bumi, maka Adam yang kedua diluncurkan Tuhan. Kita buka di dalam Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Saudara, kalau kita baca di ayat yang awal sampai ayat yang terakhir secara keseluruhan, maka kita akan mengetahui ialah Adam kedua ialah Yesus yang diturunkan
untuk memperbaiki apa yang Adam pertama lakukan. Ya. Apa yang Adam pertama lakukan dan diperbaiki oleh Adam yang kedua. Tuhan Yesus berkali-kali memunculkan hal pemerintahan kerajaan ini dalam pernyataan-pernyataannya di berbagai kesempatan. Di antaranya bahwa orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Dia atau menerima hak kerajaan. Jadi Adam yang kedua memperbaiki apa yang Adam pertama rusak. Ada yang pertama rusak, yaitu Tuhan merencanakan bahwa manusia atau keturunan dari Adam ini akan memerintah di bumi ini. Nah, ada yang kedua menjelaskan bahwa rancangan itu tetap ada. Jadi rancangannya tidak rusak, tapi diperbaiki. Nah, untuk memperbaikinya, untungnya Tuhan tidak menciptakan Adam yang baru dan Adam yang kedua dimusnahkan. Tidak. Tetapi diperbaiki. Mengembalikan manusia pada rancangannya yang awal. Yaitu membuat manusia untuk berkuasa atas bumi ini. Kita baca di dalam Lukas 22 ayat 28-30. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini berbicara kepada murid-muridnya untuk kepada kita. Itu hak-hak kerajaan sama dengan menerima kerajaan atau sebuah pengelolaan pemerintahan. Jadi menerima kerajaan yaitu menerima pengelolaan pemerintahan. Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia menentukan orang-orang yang bersama-sama dengan Dia dalam segala pencobaan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya yang diberikan oleh Allah Bapa. Di ayat yang ke-28 dan ke-29 korelasinya yaitu di Roma 8 ayat yang 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Dengan jelas sekali Tuhan menyatakan bahwa orang percaya akan duduk bersama-sama dengan Tuhan untuk menghakimi. Di dalam ayat yang ke-30, kata menghakimi itu juga ditemukan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang kedua. Mari kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidaklah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Apakah kamu tidak tahu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Kita lihat di dalam teks aslinya, kata dunia ialah kosmos yang berarti juga tatanan atau pemerintahan dan alam semesta. Jadi bisa berarti tatanan dan juga bisa berarti alam semesta, kata kosmos itu. Jadi dunia yang dimaksud dalam teks tersebut bukanlah dunia hari ini yang ada pada saat ini kita huni, tetapi dunia yang akan datang di langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab dunia di mana kita tinggal ini akan menjadi lautan api pada saatnya. Itu ada di Wahyu 20 ayat 14-15 dan Wahyu 21 ayat yang pertama. Kata menghakimi dalam teks aslinya adalah krino, yang artinya bermacam-macam. Selain menghakimi, itu juga berarti memerintah atau juga bisa berarti menguasai dan juga mengendalikan. Memerintah. Di dunia yang akan datang nanti Allah akan memerintah, mengendalikan dan mengatur bangsa-bangsa yang diperkenankan masuk di dunia yang akan datang dan pemerintahan tersebut melalui orang-orang percaya yang berkedudukan sebagai hakim-hakim. Dikatakan di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita.
dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, kita balik lagi melihat teks aslinya. Kata bumi di sini ialah G, yang artinya selain bumi itu juga tanah atau wilayah atau negara, yang kata kecilnya kampung, kata besarnya negara, dan menunjuk lokasi di mana suatu masyarakat tinggal. Ini adalah pemerintahan di dunia yang akan datang atau di langit yang baru dan bumi yang baru. Banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Itu ada di Wahyu 5 ayat yang 11. Jadi ini bukanlah wilayah bumi, tetapi sesuatu yang baru yang bukan saat ini ada pada kita. Nah saudara, maka yang Tuhan inginkan adalah kita kembali seperti Adam yang awal yang diciptakan, yaitu serupa dengan gambaran Tuhan. Kalau kita tidak serupa dengan gambaran Tuhan, maka hal itu tidak terwujud dalam kita, yaitu kita tidak diperkenankan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Sebab Adam yang pertama diciptakan yaitu sempurna. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 yang tadi kita baca. Nah, korelasinya Tuhan menyuruh kita juga untuk sempurna. Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Nah, untuk sempurna itu nggak semudah membalikan tangan. Kenapa? Karena sejak kecil kita sudah dibalut oleh dosa, oleh kesalahan. Ya, dan dosa dan kesalahan itu sama seperti Adam yang awal, merusakkan rancangan Tuhan yang semula. Nah, untuk kita mendapatkan rancangan Tuhan yang semula pada diri kita hanya dengan kesempurnaan. Nah, kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan mewarisi kepada kita, Dia mengatakan bahwa kita tidak akan sendirian, tetapi Roh akan membantu kita. Nah, apa yang perlu dilakukan supaya kita menyerupai Adam yang awal sebelum jatuh ke dalam dosa? Ya, kita harus mengikuti jejak Yesus supaya sempurna, yaitu Adam yang kedua yang menyempurnakan. Apakah harus sama seperti Tuhan Yesus disalib? Sebab di zaman modern ini tidak ada penyaliban. Tentu saja tidak. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya, kita harus kembali ke awal pembahasan kita, bahwa kita harus berkarunia supaya kita mengarah kepada kesempurnaan. Dalam hal ini yang saya maksudkan ialah mempunyai hati yang lain, telinga yang lain, dan mata yang lain. 1 Korintus 2 ayat yang 9 tadi. Dan melakukan apa yang Roh arahkan kepada kita sampai pada kesempurnaan Adam. Roh itu akan mengarahkan kita melalui hati yang lain, telinga yang lain, dan mata yang lain. Oleh sebab itu saudara, supaya kita bisa mengarah kepada kesempurnaan dan mendapatkan hak ahli warisnya dari Tuhan, kita harus pandai-pandai melihat. Jangan kita mengarahkan hati kita kepada satu hamba Tuhan ini gitu. Jangan-jangan dia bukan dari Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kita kecewa dan kita melangkah pada hal yang salah. Iya, karena kita terlalu mencondongkan hati kita kepada hamba Tuhan dan bukan kepada Tuhan ataupun kepada Roh lewat karunia-Nya. Nah, saya kasih tips supaya kita dengan mudah melihat hamba-hamba Tuhan yang melayani dirinya sendiri, yaitu melayani egonya, melayani keinginannya, dan bukan melayani Tuhan. Yaitu dengan melihat apakah dia hidup menurut daging atau hidup menurut Roh. Kalau dia hidup menurut daging, berarti dia melakukan hal-hal yang menyenangkan dagingnya. Nah, kalau dia hidup menurut Roh, berarti kebalikannya. It's simple of that. Oleh sebab itu saudara, hendaklah kita bijaksana
karena hal itulah yang membawa kita ke arah keadaan yang baik atau buruk. Puji Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah telinga hati kami dan mata kami selalu diperboleh oleh Roh-Mu lewat karunia-Mu Tuhan. Dan kami selalu memandang wajah-Mu dan kami tidak melihat orang yang di sekitar kami ataupun hamba-hamba Tuhan. Tetapi biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam diri kami dan kami mengarah kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara yang kasih, pengumuman minggu depan kita masih beribadah online. Saudara, mari siapkan setiap hati kita pribadi masing-masing. Saudara persiapan dari rumah, baik perjamuan kudus, saudara doa dan bersikap dengan sungguh-sungguh supaya hadirat Tuhan boleh datang. Kasih kekasih Tuhan, para murid Kristus yang bertumbuh menjadi mempelai Kristus, biarlah sakramen perjamuan kudus ini menyempurnakan ibadah kita. Setiap saya melayani perjamuan kudus ini, saya tahu masih ada pengampunan buat saya dan saudara. Masih ada second chance, kesempatan kedua untuk saudara dan saya. Karena itu jangan melakukan perjamuan kudus ini karena biasa, tapi karena hormat dan gentar. Karena ini bukan main-main, tapi sebuah pengorbanan yang mulia dari Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Kita akan bersama-sama menyiapkan roti kita di rumah kita masing-masing. Bisa roti hosti perjamuan yang biasa atau roti apapun. Dan juga boleh anggur atau sirup anggur atau apapun. Sehingga itu menjadi lambang. Ingat, komitmen kita lah yang terbaik. Anda siapkan roti dan anggur. 1 Korintus 11 ayat 23 menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat lebih tinggi, kita minta ampun atas dosa dan pelanggaran kita. Ini kesempatan yang terbaik. Ampuni dosa, pelanggaran, kesalahan, ketidaktaatan hamba-Mu kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa, Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita dan kita menghormatinya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi,
Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap kita menguji diri kita sendiri, dan baru sudah itu makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan hukuman atas dirinya. Sementara kita angkat cawan ini, berdoalah buat keselamatan seisi rumahmu. Suami doakan istrimu, istri doakan suamimu. Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Bukankah cawan yang kita angkat ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita buka dua tangan kita. Kiralah papa sandara papa. Kiralah papa sandiara putukurahama sanda. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan tubuhmu yang dipecah-pecahkan, darahmu yang dicurahkan. Karena itu kami bertekad, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Semuanya itu sia-sia dan tidak berarti lagi. Hidup ini kuserahkan padamu, jadilah seperti yang Tuhan ingini. Kira apa sandara pukeraha. Biarlah bukan hanya kami diampuni dosa kami juga menerima paket kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna, juga umur panjang, sampai rapture, dan disertai Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih saudara yang kasih. Kita akan tutup
ibadah kita pagi hari ini, kita akan terima doa berkat. Saudara yang kasih, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, studimu, dan usahamu. Dijauhkan engkau dari setiap sakit, penyakit, virus-virus apapun yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia-Nya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis beserta dengan Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai kekekalan. Mari semua pada diberkati Tuhan katakan amin.